Oke, sebenarnya produk wellness itu jawaban terhadap kebutuhan masyarakat untuk hidup lebih sehat untuk saat ini, gitu ya, terutama di dunia yang serba instan saat ini, serba digampangkan, padahal sebenarnya belum tentu itu yang terbaik buat kita. Naturalnya manusia itu saja dari lahir belum bisa melihat, hanya bisa mencium atau mengidentifikasi ibunya gitu ya, berada di dalam air, terus baru dia mulai melek, terus baru dia mulai bisa bergerak, terus merangkak, berdiri, berjalan, sampai akhirnya kita meninggal gitu ya. Itu proses yang sangat biologis dari manusia, kita sebagai makhluk hidup gitu ya. Nah, kebayang sesuatu yang dengan hasil cepat itu sebenarnya pasti bukan hal yang biasa buat tubuh kita. Tubuh kita tentu lebih terbiasa dengan sesuatu yang melalui proses. Nah, segala sesuatu yang natural itu memang melalui proses, dan apa yang ada di sekitar kita itu memang sudah melalui proses evolusi yang sekian lama. Dia memang untuk kita. Kalau dia tidak untuk kita, biasanya dia hilang dari proses evolusi itu gitu ya. Terutama produk-produk kenapa sangat penting sekarang untuk memilih segala sesuatu yang mempengaruhi kesehatan di masa pandemik ini. Kesehatan adalah satu-satunya tameng kita nih untuk saat ini gitu. Vaksin belum ada, obatnya belum ada gitu ya. Jadi menjaga kesehatan adalah hal yang paling utama saat ini. Jadi kenapa produk wellness itu ada, bukan hanya sebagai jawaban untuk kebutuhan hidup lebih sehat, tapi memang lebih dibutuhkan lagi saat ini karena kesehatan itu nomor satu. Gitu. Kebetulan kita punya yang namanya Boost gitu ya. Range Boost kita itu punya diffuser oilnya, ini untuk ruangan. Terus kita juga punya body balmnya, ini untuk di titik-titik nadi. Jadi ditaruh di titik nadi gitu ya. Dia punya konsentrat yang cukup tinggi sehingga dia akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah kita. Gitu. Nah, terus yang berikutnya kita juga punya yang namanya body oil. Nah, body oilnya kita ini dari Boost itu juga bukan hanya membantu menjaga daya tahan tubuh gitu ya, keseimbangan daya tahan tubuh, tapi juga dia dengan carrier oil yang diformulasikan sedemikian rupa juga membantu kelembapan kulit. Jadi sekaligus untuk membantu menjaga kesehatan, tapi juga memberikan kondisi kulit yang bikin kulit lebih cantik, lebih lembut. Gitu. Jadi 2 in 1, bisa dapat dua-duanya, dan digunakan biasanya setelah mandi, pagi, atau sebelum tidur. Nah, berikutnya kita juga punya spraynya. Nah, kalau spray Boost ini bisa kemana saja, bisa aman juga bila terkena kulit karena semuanya natural, tapi bisa dispraykan ke mana saja. Jadi misalnya lagi naik angkutan taksi online misalnya gitu. Wah, kita baru masuk terus kayaknya apalagi sekarang kalau supirnya batuk-batuk kita lebih khawatir lagi gitu ya. Nah, dispraykan aja gitu. Terus atau misalnya di sekitar anak-anak, di strollernya misalnya gitu. Atau misalnya di sofa gitu. Atau kalau kita lagi di tempat umum, di restoran misalnya. Itu akan menjaga, terutama kalau misalnya di saat pandemi ini memang lebih penting karena menjaga daya tahan tubuh itu adalah hal yang paling penting. Nah, Boost line kita ini memang untuk menjaga daya tahan tubuh kita gitu ya. Tapi di saat misalnya punya simptom mau flu gitu, silakan dipakaikan. Biasanya dalam beberapa hari itu dari konsumen-konsumen yang sudah menggunakan atau sahabat-sahabat wellness yang sudah menggunakan itu memang berasa akan sangat membantu. Jadi cukup istirahat, pakaikan saja satu range-nya, dalam beberapa hari akan terasa gitu. Cuma ada ada 2 range lagi yang kita cukup surprise juga nih kenapa di masa pandemik. 3 sebenarnya. Satu lagi range yang untuk tidur.
mungkin banyak yang susah tidur kali sekarang selama pandemi, kebanyakan di rumah ya. Itu second bestsellernya kita, namanya Lullaby. Juga sama, dia punya yang untuk ruangan, dia juga punya yang untuk titik-titik nadi, terus dia juga punya yang body oilnya, terus Lullaby juga punya yang pillow spray-nya. Jadi silakan dispraykan. Jadi sebelum tidur itu diffuser oilnya sudah dinyalakan di ruangan, terus mandi, gunakan body oilnya sebelum tidur. Nah, terus kemudian bisa menggunakan body balmnya di titik-titik nadi. Nah, pillow spray-nya ini silahkan dispraykan ke selimut, ke bantal, segala macam yang ada di sekitarnya. Mungkin ada yang tidur dengan boneka, ada yang tidur dengan bantal guling gitu, silahkan dispraykan juga. Nah, itu biasanya proses dari ruangan, titik nadi, seluruh tubuh, terus kemudian ada di perlengkapan tidur kita, itu biasanya mengantarkan kita dengan transisi dari aktivitas sehari-hari yang padat terus untuk tidur gitu. Nah, blending essential oil yang ada di dalamnya ini memang kita pilih formulasinya yang terbaik membantu untuk tidur lebih cepat dan lebih nyenyak gitu. Yang berikutnya, nah ini juga menjadi hal yang bikin saya surprise juga nih. Dan ini kebetulan naiknya di masa pandemik. Kita punya yang namanya Soothe and Relax. Soothe and Relax itu untuk membantu mengurangi ketegangan otot. Nah, mungkin banyak yang di komputer gitu ya, atau di HP terus, di sosial media terus gitu ya. Nah, atau mungkin banyak melakukan pekerjaan rumah yang selama ini nggak pernah disentuh. Sekarang menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari. Nah, Soothe and Relax kita, muscle relaxant kita ini, body oilnya juga menjadi salah satu bestseller. Yang keempat itu adalah stress soother. Nah, ini juga Pure Bliss kita ini juga di masa pandemik naiknya luar biasa. Nah, mungkin juga gitu ya, berkumpul dengan orang yang sama, dalam lingkungan yang sama, dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin akan ada ketegangan-ketegangan yang muncul, konflik-konflik kecil yang muncul gitu ya, argumen-argumen kecil yang muncul. Tapi karena akumulatif atau sering, mungkin bisa membantu tingkat stres juga meningkat kali di dalam rumah. Di masa pandemi ini justru lebih berat karena biasanya produk kita itu orang harus cium atau sahabat wellness itu harus coba gitu ya. Nah, sekarang tantangannya kita tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi semua harus kita komunikasikan secara online. Itu challenge-nya. Bagaimana mengkomunikasikan produk yang mempengaruhi atau meningkatkan kualitas hidup tapi secara online. Challenge terbesarnya adalah itu. Tapi yang coba kita selalu angkat adalah bagaimana menjelaskan semua essential oil atau kandungan-kandungan yang ada di dalam produk kita. Manfaatnya untuk apa. Di masa pandemi agak susah bicara profit ya. Tapi paling tidak mungkin mode-nya sekarang bukan hanya wellness, cukup banyak brand yang sekarang mode-nya mungkin surviving gitu ya. Bagaimana bertahan, apalagi sekarang kita sudah mau mungkin sudah memasuki resesi gitu ya. Tapi mungkin yang membuat fuel kita tetap bertahan gitu ya, atau energi kita tetap bertahan itu mengingat ini yang dibutuhkan oleh banyak orang. Kebetulan awareness itu dibikin berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu. Kulit saya dan kulit anak saya nomor 2 itu super hypersensitif. Jadi dari sampo, conditioner, sabun, semua itu buatan kita sendiri gitu. Kita buat gitu. Sampai oil untuk scalp misalnya gitu ya, itu juga kita bikin gitu. Kita tidak bisa keluar sana terus beli misalnya gitu, nggak bisa. Nah, belajar dari situ pasti ada orang di luar sana yang membutuhkan ini. Itu mungkin fuel terbesar kita kenapa kita tetap harus dorong ini ada dan harus bertahan di market. Bukan hanya itu, wellness juga punya filosofi yang menurut kita punya produk itu tidak harus punya brand itu juga harus punya tanggung jawabnya gitu ya.
Misalnya kita punya program mengembalikan 12 botol kosongnya itu untuk mendapatkan satu produk gratis, itu sebenarnya program kita bagian dari program sustainability-nya kita. Bagaimana kita kepedulian kita terhadap lingkungan, gitu ya. Terus yang berikutnya kita juga punya program kerjasama dengan Pundi Perempuan. 5% dari penjualan web store kita itu akan kita donasikan ke Pundi Perempuan. Gitu. Pundi Perempuan adalah program dari Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan membantu perempuan-perempuan korban kekerasan. Gitu. Jadi bukan hanya as a brand gitu, tapi we are also a part of the society, a part of the community. Jadi kita harus punya tanggung jawabnya melakukan sesuatu, gitu, bukan hanya selain menyediakan produknya menjadi solusi terhadap kebutuhan hidup sehat saat ini, terutama di masa pandemik, tapi kita juga punya tanggung jawab lainnya, gitu. Itu yang membuat kita tetap harus bertahan, gitu. Tentu strateginya harus berubah, tapi memang beradaptasi itu adalah bagian dari makhluk hidup ya. Sebenarnya kalau offline-nya memang baru mulai buka, kita ada di alun-alun, kita juga ada di Kemcik, kita juga ada di Natural Farm. Memang kita ada di tempat-tempat tertentu, karena wellness itu bukan mass produce. Jadi semua produk wellness itu dihasilkan, kita produksi hanya 100 pieces per batch. Itu untuk menjaga sehingga kualitas produknya terjamin. Sama kita juga selalu menggunakan, kalau dilihat semua botol kita berwarna amber atau coklat tua gitu ya, bisa dilihat itu di bawahnya juga coklat sangat tua gitu ya. Itu sebenarnya ada tujuannya, karena semua produk wellness itu mengandung 100% ingredients yang natural. Kita tidak menggunakan sintetis baik dalam proses ataupun produk jadinya. Penting kita memastikan dia dalam packaging yang sesuai dengan kebutuhannya. Berarti tidak boleh terkena sinar matahari gitu ya, karena warna coklat itu dapat melindungi produk dari sinar matahari. Karena tadi produknya tidak mengandung terutama sintetis preservatifnya gitu. Nah, karena kita bukan mass produce tadi, jadi memang kita harus hati-hati sekali memilih toko offline-nya atau offline outlet kita itu ada di mana gitu. Kalau online, kita sebenarnya ada di hampir semua online store. Kita juga punya web store kita sendiri, terus ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada juga di Ilote, ada juga di Zalora, ada juga di Lila by Sociola gitu. Kebetulan kalau di Lila by Sociola kita khusus ada di ibu dan anak. Kebetulan karena kita juga punya body oil yang untuk ibu hamil, terus kita juga punya body oil untuk masa PMS, untuk masa menstruasi gitu. Jadi saya rasa sangat gampang menemukan awareness gitu. Penetrasinya secara online, kita benar-benar bekerja sama intens sekali dengan semua partner-partner online kita. Kita duduk berdiskusi, sekarang kita sudah menetapkan setiap bulan kita harus berdiskusi secara virtual gitu ya dengan semua partner kita untuk lihat sebenarnya apa kekurangan dan kelebihan bulan lalu, apa yang harus kita kerjakan sekarang. Memang lebih banyak program-program virtualnya seperti IG Live misalnya, terus menambah image-image tentang produk yang sebenarnya informasi. Jadi kalau di online kita itu selain ada foto produknya, image berikutnya ada image informasi gitu ya, ada informasi grafisnya misalnya gitu. Terus nanti image berikutnya lagi ada ingredients-nya gitu ya, ada bahan bakunya misalnya. Nah, itu salah satu strategi kita untuk membuat bagaimana konsumen atau calon pembeli online kita dapat message-nya
atau mengerti apakah awareness itu gitu dari image tadi gitu. Nah, kita juga berusaha mengurangi bentuk tulisan seminim mungkin. Kita menggunakan image semaksimal mungkin. Sepertinya itu yang lebih gampang diterima oleh masyarakat. Jadi kalau dia native plant of Indonesia, ya. Jadi misalnya kayak lemongrass gitu. Nah itu memang lemongrass di dunia pun essential oil dari Indonesia itu salah satu yang terbaik gitu. Tetapi kalau nature-nya bukan dari native atau originalnya dari Indonesia, enggak. Memang kita tetap harus import gitu. Tapi itu pun kita pilih begini. Semaksimal mungkin kalau bahan bakunya ada di Indonesia itu kita akan ambil dari Indonesia. Karena itu salah satu filosofi awareness juga bagaimana kita menjadi bagian terhadap pergerakan atau pertumbuhan ekonomi lokal gitu dimanapun kita berada. Di pabrik kita itu kita punya farmasis, kita punya chemist, kita juga punya expert essential oilnya. Jadi tiga area ini biasanya berkomunikasi, berkolaborasi, berdiskusi bagaimana menghasilkan formulasi yang paling tepat untuk benefit atau manfaat kesehatannya. Jadi misalnya gini, membantu tidur misalnya ya, atau membantu tadi membuat lebih rileks misalnya gitu ya. Nah itu bukan hanya, memang hampir semua essential oil yang ada itu punya properties macam-macam. Tapi bagaimana menggabungkan beberapa essential oil sehingga mendapatkan apa yang kita tujukan itu nggak gampang. Jadi ada biasanya essential oil A digabungkan dengan essential oil B belum tentu menghasilkan tadi tujuan utama yang kita mau, itu belum tentu gitu. Nah mereka lah tugasnya untuk memilih sehingga hasilnya menjadi yang terbaik gitu. Kita punya di pabrik kita punya tim yang seperti itu dan kebetulan juga sudah berpengalaman untuk ekspor gitu. Pabrik kita juga punya ISO yang setiap tahun diperpanjang gitu. Itu salah satu syarat untuk kualitas yang diterima secara internasional.